Selamat pagi, selamat siang, anak-anak. Eh, saya sengaja membuat video ini untuk tugas kalian, eh, yaitu apresiasi seni, di mana kalian juga harus membuat video seperti ini untuk tugas selanjutnya, yaitu ngebedah satu karya seni. Buat itu bisa patung, itu bisa painting yang ada di katalog yang akan saya upload, yang sudah saya upload ya. Katalog tersebut berisi beberapa ulasan karya seni. Itu katalog dari Galeri Nasional, di mana kalian harus ngebedah salah satu dari karya tersebut. Jadi saya sengaja buat video ini untuk apa? Untuk bagaimana sih prosedurnya, caranya kalian membuat apresiasi seni dalam bentuk monolog. Jadi kalian harus buat video seperti ini, seperti saya, kemudian nanti diupload. Kalian boleh lewat YouTube, boleh langsung ke Google Classroom yang saya berikan assignmentnya yang di Google Classroom. Di beberapa prosedur atau secara penulisan saya akan kasih tahu cara ngebedah sebuah karya, yang mana itu akan menjadi tugas kalian. Tidak ditulis, tidak boleh voice note, jadi kalian harus buat video. Karena apa? Kalau ditulis, kalau diketik, kalian bisa copy, kemudian paste, kemudian kirim, selesai, tanpa harus baca dulu, tanpa harus pelajarin. Enggak, saya mau kalian pelajari dulu apa yang kalian tahu, kalian bicarakan, kalian utarakan, itu aja. Jadi kalau kalian tahu, oh warnanya suka nih, oh ini mempunyai pesan nih, oh ini luar biasa nih, oh ini realis banget, oh ini kok bisa detail ya. Nah, sampaikan apapun itu, kekurangannya, kelebihannya, kemudian apa yang kalian tahu. Wah, saya seneng banget sama Banksy, contoh. Wah, saya seneng banget sama Da Vinci, kenapa? Kemudian kalian udah bedah. Tapi di sini yang kalian harus bedah adalah salah satu karya yang ada di katalog ini, gitu. Namanya katalog monumen. Itu saya download dari websitenya Galnas, Galeri Nasional, kemudian saya attach ke Google Classroom. Monumen Ingatan, nama katalognya. Di situ banyak banget painting, banyak banget instalasi patung. Kalian baca satu aja yang kalian suka. Wah, ini kayaknya contoh, kayaknya Raden Saleh kan kita tahu dia pelopor utama seni lukis di Indonesia, pelopor utama. Oh, saya tahu Raden Saleh, saya tahu karya-karyanya dan sebagainya. Oh, saya pilih karyanya, kemudian bedah apa aja. Nah, di sini penulisannya saya mau kasih tahu caranya bagaimana sih untuk ngebedah suatu karya. Saya kasih contoh ya, Saya kasih contoh. Nah, saya sudah print ini, ini ada di katalog ini, katalog monumen ingatan ini. Saya sengaja print supaya saya mau ngebedah kenapa saya pilih ini, kenapa sih saya memilih seniman ini untuk saya bedah. Oke. Secara penulisan kalian harus tahu dulu judulnya apa, kemudian siapa perupanya, kemudian tahun dibuatnya, setelah itu medianya apa, ukurannya berapa. Nah, itu secara objeknya tuh kalian harus tahu. Judul, siapa senimannya atau perupanya, tahun dibuatnya, kemudian medianya, contoh kayak pensil di atas kertas, kemudian pensil di atas kanvas, krayon di atas kertas dan sebagainya. Kemudian tahun pembuatannya, juga ukurannya. Setelah itu, setelah kalian sudah tahu, lagi-lagi harus divideokan, harus monolog seperti ini. Kemudian itu tadi judul, pelukis atau perupanya, kemudian tahun produksinya, kemudian medianya apa, dan ukurannya. Oke. Setelah itu latar belakang atau narasi, sama aja sih. Latar belakang atau narasi apa sih yang kalian mau sampaikan?
Eh, di sini saya mau kasih contoh gimana sih cara ngebedah karya. Ini contoh aja, dan ini salah satu masterpiece, salah satu masterpiece dari seniman Basuki Abdullah. Ini judulnya Kakak dan Adik. Tahun produksinya 1971, cat minyak pada kanvas dengan ukuran 65 kali 79 cm. Cat minyak di atas kanvas ya. Nah, narasinya atau latar belakang kenapa sih saya harus pilih Basuki Abdullah, kenapa harus dia, kenapa harus lukisan ini, kenapa harus lukisan yang Kakak Adi ini, kan masih banyak yang lain. Mungkin yang lain saya tidak banyak tahu latar belakangnya, kemudian sedetail apa saya tahu tentang karya tersebut, tapi untuk satu karya yang ini kurang lebih saya tahu, dan setidaknya saya bisa kasih contoh pada sampel ini. Itu latar belakang kalian kenapa pilih ini. Oh, saya suka. Oh, saya memang punya ikatan emosional terhadap si seniman ini, punya ikatan emosional terhadap karya ini dan sebagainya ya. Nah, kenapa saya pilih karya ini? Karena saya rasa ini punya ikatan emosi. Maksudnya ketika saya melihat karya ini seperti punya pesan, dimana ini menggambarkan kekerabatan, menggambarkan kedekatan relasi terhadap kakak dan adik memang. Tapi pada zaman itu kan zaman penjajahan, kita tahu, dimana potret kemiskinan yang dilukiskan di sini nih, kakak dan adik, itu tampak nyata dilukiskan oleh Basuki Abdullah. Makanya kenapa saya pilih, karena seakan-akan karya ini tuh berbicara kepada penikmat visual gitu, yang orang lihat bahwa oh ini melas banget tampangnya, oh ini kasihan dilihatnya ya. Jadi Basuki Abdullah tuh bisa menggambarkan, punya kesan gitu ketika ngeliat, oh kesan, aduh kasihan, oh ada rasa iba dan sebagainya. Nah itulah kenapa saya pilih. Kemudian deskripsinya, ada latar belakang atau narasi, kemudian deskripsi. Deskripsinya itu apa aja sih? Nah ini harus saya tulis, kalian boleh tulis dulu, boleh poin-poinnya kalian boleh catat dulu, kemudian kalian ngomong ke video, ke kamera, kemudian kalian bacain juga nggak masalah poin-poinnya. Yang jelas saya nggak mau ditulis, karena apa? Ada kemungkinan untuk di copy paste dari internet tanpa harus dibaca dulu, tanpa harus dipelajari dulu, main kopas aja kirim. Nggak, saya nggak mau. Saya sengaja menghindari itu. Bagaimana caranya? Itu bikin video ya. Mau panjang mau pendek terserah videonya. Yang jelas secara prosedur penulisan, secara teknik apresiasi seni atau kritik seni itu benar, sesuai urutannya ya. Ini deskripsinya. Lukisan ini tadi yang kakak beradik, kalian bisa cari di internet, ini banyak banget di Google. Judulnya Kakak Adik, Basuki Abdullah yang melukis ini. Mempunyai kekuatan penguasaan teknik realistis yang sangat baik, Tata pencahayaannya dari samping kiri. Kemudian dalam karya ini mengandung makna yang sangat dalam, yang saya tadi bilang tadi. Makna tentang kehidupan yang sangat dalam yang dimunculkan oleh Basuki Abdullah dalam lukisan ini, sehingga menjadi nyawa dari lukisan ini. Sosok kakak beradik dalam keharuan terlihat jelas dari mimik wajah kakak beradik kehidupan yang dalam. Kondisi beratnya kehidupan namun berbalut semangat menjadi lukisan yang sangat menarik. Dan dalam lukisan ini Basuki membungkus berat kehidupan dalam balutan romanis. Nah, seperti saya bilang tadi kan. Jadi seakan-akan tuh ketika kita melihat ini ada rasa iba, kasihan. Nah, Basuki tuh bisa memberi kesan pada lukisannya. Itu tadi deskripsinya, sedikit deskripsinya nggak apa-apa, deskripsi kecil. Kemudian ada interpretasi. Nah ini interpretasi ini bukan objektif tapi subjektif, di mana kalian harus, ketika apa yang kalian rasakan, apa yang kalian lihat, wah ini warnanya bagus banget, wah ini kok warnanya bisa sih, tata pencahayaannya kok bisa tepat gitu. Nah itu yang harus kalian utarakan, interpretasi apapun itu. Kalaupun jelek bilang jelek, kalaupun bagus bilang bagus ya. Contoh kayak gini, ini
kalau kita perhatikan brush stroke-nya ini random sekali kalau kita lihat secara detailnya, secara dekat gitu loh, apalagi ngeliat karyanya langsung, ini brush stroke-nya berantakan. Tapi secara overall, secara komposisi ini udah benar nih, cahaya dari sini ya, cahaya yang datang dari sini kemudian gelap di sini. Nah itu saya nggak tahu ini pakai referensi apa enggak, apa live sketch, saya nggak tahu ini dibuatnya karya ini, tapi yang jelas cara proporsi cahaya, proporsi bentuk tubuh ini tepat sekali. Padahal kalau kita lihat secara detail brush stroke-nya tuh berantakan. Jadi sapuannya tuh seperti sapuan kasar, sapuan cepat dan tegas. Tapi overall secara komposisi itu bagus. Ini perfect lah kalau menurut saya. Nah, itu secara teknik saya katakan. Secara pesan juga dapat, tadi saya udah utarakan, di mana ini punya pesan yang dalam ketika orang melihat, atau saya lah katakanlah, ketika saya melihat ini saya punya rasa iba, ada kesan kasihan. Nah itu interpretasinya, ada interpretasi dari objektif yang tadi saya bilang, bedah secara objek, secara lukisannya, entah itu warnanya, entah itu brush stroke-nya, entah itu komposisi bentuk tubuh wajahnya, entah itu cahayanya, itu bebas, itu objektif. Tapi subjektif, apa yang kalian lihat, warnanya mencerminkan kayak warna-warna sepia gini, mencerminkan merenung gitu, mencerminkan melas, nah kayak gitu. Itu dari sisi subjektif, dari sisi kalian yang melihat, ya. Itu interpretasi. Kemudian ada evaluasi. Nah, evaluasi di mana ketika kalian melihat, utarakan kekurangannya, utarakan kelebihannya. Itu evaluasi atau penilaian. Kekurangannya apa sih? Kelebihannya apa sih dari karya ini? Nah, kalau saya untuk kekurangan dulu, untuk biasa tuh Basuki melukis tidak ini saya rasa untuk dia ukurannya kecil. Kenapa? Ini 65 x 79 cm. Saya nggak tahu kenapa dia harus melukis pada kanvas kecil dengan ukuran segini. Biasanya tuh gede 1 meter x 2 meter, kemudian 80 x 90. Ini lumayan kecil menurut saya. Itu kekurangannya. Jadi makanya terlihat rustic, terlihat kasar brush stroke-nya. Kenapa? Ya itu ukuran tadi menentukan overall dari sebuah karya. Oke. Nah, kelebihannya adalah kelebihannya tadi saya udah tulis. Kelebihannya adalah penggunaan proporsi dan anatomi. Nah, itu dari segi objektif. Lukis ini menggambarkan gerak tubuh mereka yang mengalunkan perjalanan sunyi. Suasana itu seperti ekspresi wajah mereka yang jernih, tapi matanya menatap kosong. Nah, kan seakan-akan tuh matanya kosong, melihat apa gitu, kayak pupus harapannya, ya kan? Kalau kita lihat dari gestur wajah. Oke. Nah, itu kelebihannya. Jadi tatapan kosong itu melambangkan, mengartikan, memaknakan bahwa pada saat itu mungkin rasa yang dialami oleh si perupa itu lagi melo banget. Kalau kata orang, feeling blue, deep in blue, kan? Nah, konteksnya tentang karya ini terdapat pada lukisan ini mengandung aspek sosial kemanusiaan. Hal ini bisa dilihat dengan seorang kakak yang sedang menggendong adiknya dengan penuh rasa kasihan. Nah, kemanusiaannya juga bisa kita ambil. Pesan ini disampaikan oleh si perupa mengenai pentingnya kasih sayang di antara manusia, terlebih antara saudara. Ya, jadi saya rasa lebih banyak secara moral, secara pesan tersiratnya yang bisa didapatkan. Itu kelebihan dan itu kekurangan dan kelebihannya. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan.
Tadi interpretasi, yang kedua ya latar belakang, deskripsi, interpretasi itu ada dari subjek dan subjektif dan objektif. Interpretasi itu kalian bisa menyimpulkan. Jadi kayak warnanya itu melambangkan apa, kemudian ada simbol melambangkan apa dan sebagainya. Itu interpretasi. Interpretasi itu nggak harus dari orang lain, tapi kalian yang menginterpretasi sendiri juga nggak masalah. Ya, itu tadi di interpretasi. Sebenarnya kunci yang pentingnya itu di interpretasi. Ketika kalian sudah mampu menginterpretasi secara objek dan subjektif, itu bakal lancar. Nah, kelebihan kekurangan tadi udah di kesimpulan di evaluasi atau penilaian. Terakhir kesimpulan. Jadi pertama tadi narasi atau latar belakang, kenapa kalian memilih karya itu, atau karena senimannya atau karena pelukisnya. Kedua itu deskripsi. Ketiga interpretasi secara objektif dan subjektif. Selanjutnya penilaian atau evaluasi. Terakhir kesimpulannya ini dimana saya rasa semua perupa ketika membuat karya itu pasti punya pesan, pasti punya ada yang diharapkan. Nah, kalian sudah menginterpretasi, setelah itu apa yang kalian harapkan? Maksudnya ketika orang melihat karya tersebut, harapan apa yang kalian inginkan? Atau kayak tadi, kalau saya sih udah jelas, ketika orang melihat karya tersebut, apalagi secara langsung ya, itu punya ikatan dia punya rasa gitu, punya rasa kasihan. Nah itu aja, sesimpel itu harapannya. Di luar itu masih banyak lagi secara garis besar ya. Secara garis besar ini kesimpulannya. Secara garis besar yang berjudul Kakak Adi ini merupakan lukisan yang nyaris sempurna. Kenapa? Karena secara proporsi dan komposisi itu udah bagus. Dengan objek lukisan yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang lain pada waktu itu, menjadikan lukisan ini semakin menarik. Dan tentunya makna yang sangat dalam tersirat dari lukisan ini. Dan siapapun pasti setuju. Apabila lukisan ini merupakan lukisan yang sangat baik dan tentunya memiliki nilai jual yang sangat tinggi, udah jelas. Karena pesannya ada, kemudian secara objek juga baik. Ya, jadi itu contoh di mana kalian juga harus ngebedah sebuah karya, yaitu tidak bisa memilih sendiri, tapi memilih satu yang ada di katalog. Ya, pilih satu. Kalian cari tahu dimanapun, di buku, di majalah, di internet, cari tahu karya tersebut, kemudian pelajari, utarakan dalam sebuah video. Ya, itu nanti secara teorinya saya tulis ya, nanti saya ketik juga di Google Classroom urutan penulisannya, urutan cara ngebedahnya. Ya, itu aja. Apakah ada maksimal durasi? Nggak ada. Minimal durasi setidaknya 5 menit. Di bawah 5 menit saya nggak akan nilai. Ya, itu aja contohnya. Jadi kalian harus buat video, mau tidak mau. Kalau tidak, ya saya nggak bisa kasih nilai. Apa adanya. Kalau kalian bilang suka, kalau kalian bilang nggak suka. Ya udah selesai. Kenapa nggak bisa milih tugas yang lain, sir? Kenapa nggak bisa karya yang lain? Nggak mau. Di katalog ini monumen ingatan. Ini semua karya orang Indonesia, pelukis Indonesia, perupa Indonesia. Saya mau kalian mengenal juga. Saya mau kalian mengenal budaya Indonesia. Jadi pilih, ini banyak sekali karya-karyanya. Jadi kalian baca aja, nggak males ya. Kalau nggak bisa di-attach ke Google Classroom gimana, sir? Kompres. Saya nggak mau tahu, mau kualitasnya jelek videonya nggak apa-apa, kompres. Bisa kalian turn in atau kirim balik lewat Google Classroom atau upload ke YouTube, boleh. Kemudian lampirkan linknya ya. Oke, sekian itu aja penjelasannya. Silakan dibuat sebaik-baiknya, karena ini mungkin tugas terakhir sebelum kalian UAS. UAS itu kalau nggak salah tanggal 8. UAS online ya, UAS secara daring. Tanggal 8 dimulai, jadi ini kemungkinan jadi tugas terakhir kalian dalam pelajaran seni budaya. Jadi tolong dibuat tidak asal. Oke? Kalau kalian, saya malu di depan kamera, pakai topeng silahkan, pakai kacamata, pakai topeng silahkan. Tapi yang jelas suaramu saya kenal. Oke? Sekian, terima kasih.